بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah ia memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi di program Tausiah Kebahagiaan Ramadan bersama dengan Rumah Zakat. Hari ini kita akan bahas tentang curhat kepada Allah. Nah, salah satu kebiasaan kita sebagai anak muda itu kan curhat ya. Kalau ada masalah dikit kita curhat sama teman. Kadang saking kayak kita udah nggak tahan lagi, kadang-kadang kita curhatnya ke followers, ke netizen, ke sosial media. Akhirnya curhat-curhat kita diketahui banyak orang, walaupun sebetulnya pas kita curhat ke teman gak selalu dia bisa ngasih kita solusi atau nolongin kita. Apalagi curhat ke sosial media, paling juga cuman jadi omongan aja di antara netizen yang maha tahu dan maha benar itu, atau bahkan kita malah dimarahin balik, atau sekadar cuman bisa ada ucapan empati doang dari mereka. Nah, sebetulnya ada curhat yang lebih keren lagi dan insya Allah akan lebih pasti lagi mendatangkan kebaikan dalam hidup kita kalau kita lagi ada masalah, yaitu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenaran kita sekarang lagi di bulan Ramadan, bulan curhat, Syahrul Munajat, bulan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baca di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 itu masih satu paragraf dengan ayat tentang masalah puasa Ramadan. Tadi Allah SWT menyampaikan satu kabar gembira nih buat kita yang pengen curhat. Kan orang kalau curhat itu pengennya sama orang yang dekat ya. Ternyata Allah itu juga dekat loh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada kamu tentang aku tuh jauh atau dekat sih? Sehingga kalau jauh ya kayak terlalu sungkan untuk curhat atau kayak dia juga nggak akan empati. Tapi kalau orang dekat kan lebih empati, lebih peduli, dan kita nggak terlalu jaim gitu kan. Nah, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bilang inni qarib, aku itu dekat. Jadi Allah itu artinya senang banget dicurhatin. Jangan sampai kita berpikir kalau curhat sama Allah tuh ngerepotin Allah ya, kayak kita ngerepotin teman. Enggak sama sekali. Allah itu justru kangen dicurhatin sama hambanya. Allah tuh senang dicurhatin sama hambanya. Bahkan Allah itu marah kalau kita merasa nggak butuh sama Allah untuk curhat kepada Allah. Itu Allah marah karena dianggap sebagai orang yang sombong. Jadi curhat itu ibadah intinya. Curhat itu ibadah. Sehingga kalau bulan Ramadan kita banyakin curhat, itu keren banget. Apalagi di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh adalah waktu curhat yang sangat-sangat baik dan Allah pasti ijabah. Dan di antara waktu yang baik ini ada lagi yang lebih baik lagi, yaitu pas menjelang berbuka puasa. Ada lagi pas kita habis taraweh atau pas tahajud. Ada lagi menjelang sahur dan banyak lagi waktu-waktu yang lain. Intinya bulan Ramadan Syahrul Munajat, bulan curhat, dan curhat adalah ibadah, sehingga banyak-banyaklah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55 Allah ngajarin kita tentang cara curhat. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah atau curhatlah kalian kepada Allah dengan tadarruan wa khufyah. Dan Allah tuh gak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini Allah ngajarin kita cara curhat itu dengan tadarruan wa khufyah. Apa sih arti tadarruan wa khufyah? Salah satu cara doa yang paling disukai Allah itu kalau kita doanya itu tadarru. Tadarru itu kata ulama inkisar. Arti inkisar itu merendahkan diri. Bukan merendahkan hati, merendahkan diri. Jadi kita berdoa dengan perasaan bahwa kita itu bukan apa-apa. Kita tuh butuh Allah.
antumul fuqara'u ilallah. Jadi kita bilang, ya Allah saya fakir, saya nggak punya apa-apa, Engkau maha kaya. Ya Allah saya bodoh, Engkau maha bijaksana. Ya Allah saya lemah, Engkau maha perkasa. Ya Allah saya kotor, Engkau maha suci. Dan berbagai macam lagi kalimat-kalimat inkisar atau tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah. Allah tuh suka banget. Sehingga kalau misalnya kita lagi punya masalah, kita tadarru dulu, rendahkan diri kita. Jangan doa dengan ngancem, ya Allah pokoknya ini yang terakhir ya saya minta. Jangan gitu. Atau dengan kayak maksa gitu, ya Allah saya cuma mau ini, yang lain saya nggak mau gitu. Jangan. Artinya orang yang mau doanya atau curhatnya didengar Allah, Allah itu datang kepada dia seperti orang yang sangat dekat kepada dia, maka berdoalah atau curhatlah kepada Allah secara tadarruan. Nabi Zakaria tuh pernah nyontohin tadarruan beliau kayak gimana. Kata Nabi Zakaria, ya Rabbi, tulang saya sudah melemah, rambut saya sudah beruban, istri saya sudah menopause, dan saya nggak punya keturunan. Ya Rabbi, beri saya keturunan. Nah, jadi kita sebelum minta, rendahkan diri dulu, tadarru. Baru setelah kita tadarru lama, minta apa maunya kita, apa masalahnya kita. Nah, menyampaikan masalah setelah kita tadarru, jadi ada tadarru, ada munajat. Pertama tadarru dulu, udah gitu baru munajat. Apa itu munajat? Munajat itu nyampein masalah, curhat tadi. Ya Allah, saya tuh udah pernah ngelamar cewek 3 kali, 3-3-nya nolak. Ya Allah, saya tuh pernah dikasih harapan tapi ternyata itu cuman harapan kosong, harkos. Ya Allah, saya tuh udah ngelamar kerja tapi nggak ada yang nerima. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasih tahu masalah kita. Seperti seorang anak yang ngadu masalahnya kepada orang tua. Seperti seorang kekasih yang mengadu masalahnya kepada kekasihnya. Seperti seorang sahabat yang lagi curhat kepada sahabat dekatnya. Itu namanya munajat. Jadi tadarru, udah gitu munajat. Yang ketiga, biar curhat kita maksimal, ilhah. Apa itu ilhah? Jangan berhenti. Jangan cuma sekali udah nggak minta lagi. Udah minta aja terus, permintaan yang sama, curhat yang sama. Nabi Zakaria itu minta anak selama 50 tahun loh. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Nuh juga demikian. Jadi mereka tuh doanya nggak cuma sekali udah gitu beres, nggak. Udah kok saya udah pernah minta ke Allah kapan? 5 tahun yang lalu. Enggak, minta setiap hari, setiap saat. Minta dengan permintaan yang sama. Kalau kita terlalu banyak permintaan, ya udah gantian, tapi minta terus aja. Misalnya hari ini minta apa, besok minta apa, lusa minta lagi yang hari ini, dan seterusnya. Jadi itu namanya ilhah, merengek kalau bahasa kita. Kayak anak kecil yang merengek minta jajanan ke orang tuanya, minta terus sampai dikabulkan. Dan Allah suka digituin. Gak usah khawatir, aduh gak enak nih sama Allah, merengek terus. Allah suka dengan ilhahnya seorang hamba kepadanya. Nah, terakhir ada satu curhat atau doa yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi, maukah kalian aku sampaikan atau aku beritakan tentang sesuatu yang kalau seseorang ditimpa dengan satu kesusahan dalam urusan dunia, lalu dia berdoa kepada Tuhannya, Allah akan mengangkat masalahnya. Doa apa itu? Para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah. Kata Rasul, doa'u Dhinnun. Doanya Nabi Yunus. Julukannya Dhinnun. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi sempatkan di doa-doa kita itu kalimat tersebut. Baca doa itu, baca kalimat itu, baru nanti minta sama Allah SWT. Barakallahu fiikum.